Sejarah singkat Kota Langsa. Langsa yang dikenal sekarang berasal dari turunan kata langsar yang berkonotasi bahwa pasukan angsa jauh lebih besar daripada pasukan elang. Mengenang peristiwa itu, maka penggunaan kata elang dikisahkan lebih dulu dinobatkan sebagai kata lang, dan angsa sebagai pemilik toleransi tetapi memiliki pasukan yang besar dinobatkan sebagai kata sar, di mana perpaduan dari dua kata telah dijadikan simbol bagi perdamaian dan penobatan pusat pemerintahan, yaitu Langsar yang sekarang dikenal dengan istilah Langsa. Langsa salah satu kenegrian di ujung timur Aceh yang kemudian telah dikenal dengan sebutan Langsa. Langsa dahulunya pernah menjadi daerah singgahan perantauan bagi orang-orang Minangkabau. Pendiri pertama kenegrian Langsa yaitu Cik Kejren Banang, Dato Dajang, Dato Alam Malelo atau nama Teku Cik Kejren Melila yang konon dianggap berasal dari kerajaan Paguruyung Minangkabau, Sumatera Barat. Kota Langsa merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa sebelumnya berstatus sebagai kota administratif, yang kemudian menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang diresmikan pada tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa memiliki luas wilayah 228,8 km persegi. Batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Secara administrasi, Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Baru, dan Kecamatan Langsa Lama yang membawahi sebanyak 66 kampung. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Kota Langsa, jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2020 berjumlah 185.971 jiwa. Sementara pada tahun 2019 berjumlah 176.811 jiwa, meningkat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,1%. Sebagai kota jasa, Kota Langsa terus menggarap dan mengembang potensi dari beberapa sektor, yaitu sektor jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang perdagangan dan industri, dan juga jasa di bidang pariwisata. Di bidang pendidikan, di Kota Langsa saat ini telah berdiri 2 kampus negeri, yaitu Universitas Samudra dan IAIN Zawiyah Cutkala Langsa. Di bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit regional sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Di bidang perdagangan dan industri, Kota Langsa telah melakukan pembinaan bagi usaha mikro kecil menengah yang terdiri dari usaha mikro kecil berkembang dan industri usaha mikro kecil dan menengah berkembang. Kemudian, menyediakan tempat khusus berjualan bagi para pedagang, jajanan, serta membangun pasar tradisional di 3 kecamatan dalam wilayah Kota Langsa. Dan juga melaksanakan pasar murah bagi masyarakat. Dan pada bulan lalu, pemerintah Kota Langsa bersama Bank Indonesia Cabang Lok Semawe melaksanakan Festival Merah Silu dalam rangka pengembangan UMKM lokal bagi masyarakat Kota Langsa. Di bidang pariwisata, kepiawaian Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE dan Wakil Wali Kota dalam membangun objek wisata yaitu kawasan RTH Hutan Kota Langsa, kawasan wisata hutan mangrove yang mana telah dibangun dengan
sebuah tower mangrove dengan ketinggian 45 meter yang berbentuk daun mangrove, dan tower tersebut akan diresmikan pada akhir tahun ini. Bahkan pada bulan lalu, Taman Hutan Kota Langsa dipercaya sebagai tempat diselenggarakannya Jambore Daerah Pramuka seprovinsi Aceh. Sampai dengan saat ini, pemerintah Kota Langsa telah dipimpin oleh 7 wali kota dan 2 wakil wali kota Langsa. Pertama, periode 2001 sampai dengan Maret 2005, Bapak Azhari Aziz, SHMM. Kedua, periode Maret sampai dengan Desember 2005, Wali Kota almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Yahya. Ketiga, periode Desember 2005 sampai dengan Maret 2007, Wali Kota Bapak Dr. Andes Mukhtar Ahmadi MBA. Keempat, periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2012, Wali Kota almarhum Bapak Dr. Andes Zulkifli Zainun MM, dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Andes Saifuddin Razali MM MPD. Kelima, periode Maret sampai dengan Agustus 2012, PJ Wali Kota Bapak Dr. Andes Haji Bustami Usman SHMSI. Keenam, periode Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2017, Bapak Usman Abdullah SE, dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Haji Marzuki Hamid MM. Ketujuh, periode Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017, PLT Wali Kota Bapak Kamarudin Andala Esos MSI. 8. Periode Agustus 2017 sampai dengan saat ini, Wali Kota Bapak Usman Abdullah SE dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Haji Marzuki Hamid MM. Sejalan dengan visi Kota Langsa, yaitu Kota Langsa sebagai kota jasa yang berperadaban dan islami, serta misi pembangunan Kota Langsa, maka ditetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai pada periode 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam secara kafah dengan lebih mendorong inisiatif dan partisipasi warga. 2. Melanjutkan penataan birokrasi pemerintah, sinkronisasi dan harmoni kerjasama pembangunan yang lebih responsif, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel yang berbasiskan Smart City dalam rangka mendukung pelaksanaan e-government. Ketiga, melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, hijau, indah, dan nyaman. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 9. Mengembangkan olahraga, kesenian, dan kepemudaan. 10. Memelihara serta meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas politik. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, kepemimpinan Wali Kota Langsa, Bapak Usman Abdullah SE, dan Wakil Wali Kota, Dr. Haji Marzuki Hamid MM, telah membawa perubahan besar bagi Kota Langsa, dan pemerintah Kota Langsa telah meraih berbagai prestasi di tingkat Provinsi Aceh maupun tingkat nasional. Di antaranya, di bidang keuangan, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Di bidang lingkungan hidup, pemerintah Kota Langsa banyak meraih penghargaan yang cukup bergengsi, yaitu 1. Pada tahun 2016 meraih Piala Adipura dari Presiden Republik Indonesia. 2. Pada tahun 2017 juara pertama kategori penanaman pohon terbanyak dan pemeliharaan pohon terbaik se-Indonesia.
ketiga, pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra Award dari Menteri Lingkungan Hidup atas partisipasi dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. 4. Pada tahun 2020 menerima penghargaan Inovasi Penghijauan Kota dari Serambi Indonesia. 5. Pada tahun 2019 meraih penghargaan Adipura dari pemerintah Aceh pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di bidang ekowisata, 1. Pada tahun 2019 menerima penghargaan API Award setelah Mangrove Forest Park Kota Langsa ditetapkan sebagai juara pertama kategori ekowisata terpopuler. Kedua, pada tahun 2018 menerima penghargaan dari pemerintah Aceh sebagai daerah konsistensi dalam pengembangan wisata daerah. Bidang pemerintahan, Pemko Langsa berhasil melakukan pengalihan aset dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur ke pemerintah Kota Langsa, yaitu pendopo Wali Kota Langsa dan sejumlah kantor pusat pemerintahan. Selain itu, pemerintah Kota Langsa juga menerima surat keputusan hak pengelolaan lahan milik negara untuk areal pengembangan kawasan industri dan pelabuhan Kuala Langsa dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Negara Republik Indonesia, Sofyan Al-Jalil. Kemudian penyelesaian sertifikasi tanah di kawasan industri pendidikan, pemukiman di Gampung Timbang Langsa seluas 101 hektar yang berasal dari PT Timbang Langsa. Pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Kota Langsa seluas 16 hektar. Pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Islamic Center, pengadaan tanah untuk pengembangan ruang terbuka hijau Alu 2 Saka Kalpataru, dan pengadaan tanah untuk perumahan nelayan di Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur. Pada tahun 2021, terjadinya kesepakatan penyelesaian batas daerah antara Kota Langsa Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE dan para bupati terkait di Aula Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Dan pada tahun 2021 juga menerima penghargaan sebagai Kota Penyaluran Tercepat Dana Desa Tahap 1 tingkat Provinsi Aceh. Di bidang perhubungan, meresmikan Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat menjadi pelabuhan internasional, baik untuk kegiatan impor maupun ekspor barang tertentu. Di bidang hukum dan HAM, penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebanyak 4 kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian pada tahun ini menerima 2 penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai terbaik 1 tahun 2020 kategori pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan penghargaan kepada Sekda Kota Langsa sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik 2 tahun 2020 kategori mengupload dokumentasi hukum. Di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, penghargaan Manggala Karya Kencana yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani. Kemudian, pemerintah Kota Langsa telah meraih 2 kali penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Di bidang pendidikan, pada tahun 2013, pemerintah Kota Langsa telah melakukan penegrian Universitas Samudra yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Kemudian, pada tahun 2016, peralihan dan peningkatan status IAIN Zawiyah Cutkala Langsa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cutkala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bidang penanggulangan bencana, pada tahun 2019 memperoleh penghargaan atas komitmen
dan dukungan pemerintah Kota Langsa terhadap pengurangan resiko bencana yang diserahkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Pemerintah Kota Langsa telah merelokasi perumahan warga di kawasan bantaran sungai dan tempat-tempat lainnya untuk mengurangi kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kota Langsa dan masyarakat sekitar yang rawan terkena bencana dan berpenghasilan rendah dapat menempati pemukiman baru yang lebih layak. Di bidang perencanaan, memperoleh penghargaan di anugerah Prof. Majid Ibrahim sebagai kota yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2017 terbaik ke-1, 2019 terbaik ke-2, 2020 dan 2021 terbaik ke-3. Di bidang kesehatan, pemerintah Kota Langsa sedang membangun Rumah Sakit Regional Langsa sebagai rumah sakit rujukan regional di Provinsi Aceh. Selain itu, Kota Langsa dinobatkan sebagai kota yang memiliki 100% puskesmas terakreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di bidang informasi publik, pada tahun 2019 memperoleh juara 2, kualifikasi cukup informatif, penghargaan keterbukaan informasi publik kategori kabupaten kota dari pemerintah Aceh. Di bidang kuliner, di bawah kepemimpinan Ketua PKK Kota Langsa, Nadia Anwar, dan Wakil Ketua PKK Hajah Nurhani Fahyatim AMK mendapat sejumlah juara pada festival kuliner atau Culinary Festival di Taman Sultanah Safiatuddin yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh. Di bidang keagamaan dan sosial budaya, Pemko Langsa menghibahkan tanah untuk pembangunan dayah-dayah dalam wilayah Kota Langsa. Pelaksanaan kegiatan syariat Islam seperti kegiatan rutin safari subuh, safari maghrib, majelis taklim, razia pelanggaran kanun, pemberian bantuan bagi guru balai pengajian, dayah, TPA, TPQ, dan kegiatan MTQ. Kerja keras pemerintah dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan adalah semangat juang untuk mewujudkan Kota Langsa menjadi kota yang berprestasi dan gemilang. Sekian dan terima kasih.